Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini, dalam renungan yang biasa kami bagikan. Pada Minggu Paskah ke-7 ini, gereja merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-56. Dalam pesannya, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mendengarkan dengan telinga hati. Setelah pada tahun lalu kita diajak untuk melihat dan merasakan langsung apa yang terjadi, pada tahun ini kita diajak untuk mendengarkan kembali, mendengarkan dengan telinga hati. Karena dengan mendengarkan adalah kunci utama untuk berdialog dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita dalam bacaan Injil terdapat doa yang sangat indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berdoa untuk kesatuan kita. Yesus berdoa supaya kita kembali merajut kasih, mempersatukan diri kembali. Bukan hanya orang-orang pilihannya yang awal, tetapi kita orang yang menerima pewartaan itu juga dipersatukan dalam kasih-Nya dan disempurnakan dalam Dia sebagaimana Dia bersatu dengan Bapa. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini. Bagaimana dengan mendengarkan? Harus kita akui, kita sadari kelemahan kita. Memang menjadi keprihatinan bersama, kita lebih sering membicarakan masa lalu satu sama lain. Kita lambat untuk mendengarkan, tapi lebih cepat untuk berbicara, membicarakan orang lain. Hal inilah yang dapat sedikit merusak komunikasi kita dengan sesama, merusak dialog kita dengan sesama. Tapi pada hari Minggu Komunikasi Sedunia ini, kita diajak untuk mendengarkan sesama kita, mendengarkan seruan-seruan orang-orang di sekitar kita, terutama dalam situasi pandemi ini, yang mana banyak isak tangis kita dengar, banyak kesusahan, orang-orang yang memerlukan bantuan kita, memerlukan pertolongan kita. Mari kita dengarkan itu. Jangan kita hanya mendengar. Kalau kita hanya mendengar, artinya itu perbuatan pasif. Kita hanya mendengar, misalnya orang lewat menggunakan motor, itu hanya mendengar. Kita sedang menonton, lalu ada anjing menggonggong, itu hanya mendengar. Ketika kita menonton, ada anak kecil menangis, itu hanya mendengar. Tapi kalau kita mendengarkan, kita memerlukan suatu pemahaman. Kita terbuka akan kebenaran. Itulah konsekuensi dari mendengarkan. Artinya kita harus terbuka, harus membuka hati kita pada kebenaran itu. Jangan seperti dalam bacaan pertama yang kita dengarkan, di mana para anggota Mahkamah Agama ketika mendengarkan Stefanus melihat Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mereka menutup telinga mereka. Mereka berteriak, mereka tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Stefanus. Untuk itu, jangan sampai kebenaran itu pergi dari kita. Jangan sampai kita menutup telinga kita, menutup diri kita dari kebenaran itu. Tapi kita harus membuka diri kita, membuka hati kita, membuka telinga hati kita, seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Minggu Komunikasi Sedunia ini. Kita diajak untuk mendengarkan kembali. Apalagi saat ini kita sedang melaksanakan Novena Pentakosta. Pada novena yang ketiga ini, marilah kita bersama-sama tidak hanya meminta Roh Kudus datang, tidak hanya meminta untuk Roh Kudus hadir. Kita sering bernyanyi,
datanglah Roh Maha Kudus. Jangan ketika dia sudah datang tapi kita tidak mendengarkan. Dia sudah hadir dalam diri kita. Sudah sejak kita dibaptis, bahkan menerima sakramen Krisma, Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Mari kita dengarkan setiap seruan-seruan Roh Kudus yang selalu menemani kita, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita pagi hari misalnya, kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa, dengan tanda salib. Artinya kita meminta perlindungan dari Allah, supaya segala sesuatu yang kita lakukan pada hari itu sungguh mendapat berkat, sungguh sesuai dengan rencana Allah, dan apa yang diteladangkan oleh Yesus Kristus, serta dalam perlindungan Roh Kudus. Untuk itu, kembali kita pada Injil hari ini, bagaimana Yesus mendoakan kita semoga kita semua bersatu. Bagaimana dalam persatuan itu kita harus saling mendengarkan satu sama lain. Kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa mendengarkan satu sama lain, bagaimana mungkin kita bisa mengeratkan tali persaudaraan kita, menguatkan kembali tali kasih kita sebagai satu persaudaraan. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi kerajaan Allah. Kita dipanggil menjadi saksi kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Mari kita kembali ke jalan yang benar, kita dengarkan Roh Kudus. Jangan sampai kita menutup telinga kita, jangan sampai kita menutup hati kita dari kasih Allah. Karena kita percaya Roh Kudus akan selalu mendampingi kita, melindungi kita dalam setiap langkah hidup kita. Pace Ebene.